Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Randy di channel YouTube saya, Randy Fisabilillah Amin. Sekarang kita akan membahas tentang mempelajari tentang sorot. Apa sih perbedaan nahwu dengan sorot? Gimana sih cara memahaminya? Pelajaran sorot dalam bahasa itu artinya perubahan, berubah, dirubah. Sorot itu ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perubahan kalimat dari segi sigoh dan binanya dan secara keseluruhan kalimat, bukan hanya harokatnya saja tapi hurufnya. Kalau di bahasa Arab, as-sarfu huwa at-taghyiru wa tahwilu wa tabdilu. Dan kalau nahwu itu ilmu yang mempelajari tentang perubahan akhir kalimat. Jadi akhirnya aja, kayak hurufnya di akhir atau harokatnya di akhir. Kita akan pelajari tentang pembagian fiil. Seperti yang kalian tahu bahwasanya fiil itu adalah kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua dari segi huruf aslinya. Terbagi menjadi dua, yaitu sulasi dan rubai. Sulasi itu artinya 3, rubai itu artinya 4. Jadi kalau ada fiil yang huruf asalnya itu 3 dan ada fiil yang huruf asalnya itu ada 4 huruf. Dari kata sulasi, salasah, dan rubai, arba'ah. Dan kedua hal ini juga terbagi lagi. Sulasi terbagi menjadi 2, rubai pun terbagi menjadi 2, yaitu sulasi mujarrad dan sulasi mazid, rubai mujarrad dan rubai mazid. Sulasi mujarrad definisinya adalah makana aslu hurufihi min salasati ahrufin. Hurufnya itu huruf aslinya berasal dari 3 huruf. Jadi nggak ada tambahan atau pengurangan. Kayak fa'ala, doroba, nasoro, itu kan aslinya dari 3 huruf, nggak lebih. Dan fi'il itu aslinya terdiri dari 3 huruf. Dan 3 huruf fa'ala ini menjadi wazan untuk semua fi'il yang ada. Huruf fa, huruf ain, dan huruf lam itu menjadi wazan untuk semua wajan fi'il. Contoh seperti nasoro yansuru. Nasoro yansuru harokatnya nasoro yansuru kan. Berarti wazannya adalah fa'ala yaf'ulu. Seperti kita tahu nasoro yansuru ada 3 huruf, nun, sod, dan ro. Nah 3 huruf ini ada posisinya masing-masing, di depan, di tengah, dan di belakang. Nun disebut fa'ul fi'li, sod disebut ainul fi'li, dan ro-nya disebut lamul fi'li ala wazni fa'ala. Berarti kalau misalkan dibarisin seperti ini. Nah sulasi mujarrad juga terbagi menjadi 6. Wazan ini terbagi menjadi 6 untuk semua fi'il yang ada. Biasanya kalian bakal bingung tentang sulasi mujarrad yang ala sitati aksamin ini, yang terbagi menjadi 6 ini. Seperti fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, dan fa'ila yaf'ilu. Kalian pasti susah untuk menghafalnya. Nah, cara untuk menghafalnya, untuk mudah mengingat 6 wazan ini, kita pakai cara yang dulu diajarkan sama guru saya, yaitu aku yakin hanya dia untukku kini. 6 wazan ini bisa dihafal dengan mudah. Maksudnya apa? Nah, dalam fi'il sulasi kan ada 3 huruf. Yang harokatnya tidak berubah itu ya di depan sama di belakang. Jadi yang harokatnya berubah cuman di tengahnya doang. Bisa jadi doma, atau bisa jadi kasroh, atau bisa jadi fathah. Intinya yang bisa dirubah hanya tengahnya aja, ainul fi'linya. Nah, berarti ainul fi'linya yang harus kita perhatikan. Seperti yang tadi kita bilang, kalau mau cepat menghafal pakai kunci aku yakin hanya dia untukku kini. Aku fa'ala yaf'ulu, yakin fa'ala yaf'ilu, hanya fa'ala yaf'alu, dia fa'ila yaf'alu, untukku fa'ula yaf'ulu, kini fa'ila yaf'ilu. Paham ya?
Kalau misalkan ada yang sulit untuk menghafal 6 wazan ini, pakai aja kunci itu. Kalau kalian belum paham, bisa PC atau komen di bawah. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Stay at home. Jangan lupa untuk menunaikan ibadah puasa tentunya. Maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.